Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Masih di bab cara yang baik dalam jual beli dan cara yang baik dalam menagih hutang. Jadi ada aturannya kalau jual beli, berdagang, berbisnis, ada cara yang baik ketika kita mau menagih hutang. Kemarin sudah dijelaskan orang yang jual beli yang baik itu adalah ketika menjual tidak mengurangi timbangan, dan orang yang membeli kalau nawar tidak ngawur. Tidak asal nawar, harga 10.000 ditawar 5.000. Ini namanya pembeli yang kurang baik. Atau penjual yang baik selalu memberikan lebih, tidak mengurangi timbangan, bahkan memberi tambahan lebih timbangannya. Kalau memang yang dijual itu super, ya bilang super. Kalau yang tidak super alias karen beri, ya tidak usah cerita. Oh ini super nih Pak, super karen beri. Tidak usah begitu. Jadi apa adanya. Bahkan menurut hadis muttafaqun alaih, ketika urusan dengan hutang, Nabi pun pernah ditagih hutang oleh seseorang sampai-sampai saking kasarnya yang nagih, para sahabat ini mau memukul orang tersebut. Jadi Nabi pun pernah ditagih hutang dengan cara kasar. Sampai saking kasarnya sahabat mau ngeroyok kepada orang tersebut. Jadi umpama kita ditagih hutang sampai dikasari oleh si pemilik uang, gocain, hina, berarti sama merasakan seperti Nabi Muhammad SAW. Sekarang hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, rawahul Bukhari. Allah Ta'ala itu belas kasihan kepada orang yang ketika menjual samhan, loman, beri lebih. Wa idza ishtara, juga ketika beli juga dia loman, artinya nawarnya enggak sembarangan. Nawar dikit-dikit, kalau tidak boleh ya dibeli. Biasanya yang begini ini model orang laki-laki. Kalau nawar sekali tidak boleh, dia dibeli. Kalau perempuan nawar satu kali tidak boleh, terus ditawar sampai saya jualan sampai terbekal, terposak saja Pak. Ini makanya rubah mulai sekarang. Jadilah penjual yang baik, kemudian jadilah pembeli yang baik. Dan juga jadilah orang yang menagih hutang yang baik, jangan kasar. Itu orang yang begitu dikasihani Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis 'anil mu'sir aw yad'anhu, rawahu Muslim. Hadis yang ketiga, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dari kesulitan-kesulitan nanti di akhirat, di hari kiamat, maka sebaiknya dia memberikan kebahagiaan bagi orang yang sedang berhutang. Ditunda, kalau ditagih gak punya ditunda, ditagih gak punya ditunda, ditagih gak punya bebaskan. Nah, sudahlah kamu ditagih 3 kali gak mau bayar, gak ada yang mau dibayarkan, sudahlah hutangnya saya bebaskan, gak usah hutang wis. Ini kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan di hari kiamat, maka kalau menghutangkan uang kepada orang lain itu dikurangi atau ditunggu atau dibebaskan. Di Lumajang ini yang model orang seperti ini setahu saya itu ada 3, dan dia bukan satu orang yang dibeginikan, banyak orang. Ada yang satunya itu orang Karangsari, ya itu seperti cerita saya kemarin, kalau temannya hutang dia nggak mencatat, mau bayar atau tidak terserah. Kalaupun dia tidak kuat bayar, biasanya dibebaskan. Ini anak orang Karangsari itu. Malah kalau temannya itu dapat bayar, dibebaskan, ditawari lagi kapan-kapan kalau mau hutang lagi ke saya kasih lagi. Orangnya masih hidup. Ngerental mobil, bayar mobilnya kurang, dia bilang enggak apa-apa wis, enggak usah, begitu. Orang rezeki insyaallah badegi arah ngarah nih. Cari laku. Kalau yang di Seberjo ada juga masih hidup. Kalau orang atau temannya atau saudaranya itu minta hutangan, dia ada menjawab, diam. Umpamanya si A minjam uang kepada dia itu tidak ngomong, norol ambil uang dikasihkan, kemudian bilang tidak usah hutang. Nah gitu. Dia mungkin baca hadis ini, mendengarkan ceramah, kemudian mendapat hidayah dari Allah, kemudian diamalkan. Dan mudah-mudahan kita walaupun bukan hutang besar 10.000, 50.000, mudah-mudahan bisa mengamalkan seperti ini. Kalau ingin diselamatkan nanti di hari kiamat oleh Allah dari segala kesulitan di hari kiamat, maka kalau menghutangi orang, kurangi atau tunda atau bebaskan. Karena Nabi Muhammad ini mengajarkan kemudahan-kemudahan. Ya begini, ini yang bisa mengamalkan yang punya uang. Kalau tidak punya uang, apa saya bebas lagi? Apa sih bebasannya? Bebas mana? Bebas nggak ramai ramah uang, bebas aku bebas. Jadi bisa diamalkan. Kalau ada juga orang Bagu itu, orang Bagu juga begini. Ada salah satu pondok dibenahi, dibecek madrasahnya, pondok ke asramanya, kemudian kelihatan rumahnya kiainya itu ada rusak, mau dibangun juga, cuman bu nyainya tidak mau, malu katanya, mai bangun lagi kepi. Jadi orang-orang seperti ini besok di hari kiamat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Hari kiamat itu kesulitannya bukan kesulitan cari uang, takut masuk neraka gitu. Kan namun murah hatinya untuk begitu laksanakan. Apalagi punya uang dihutangkan. Hadis yang keempat, pengumuman ya. Setelah pengajian jangan pulang dulu. Ini ada sesuatu dari Las Pondok Pesantren Sidogiri. Dan yang dikasih itu bukan hanya alumni saja, tapi ya semuanya lah boleh dikasih. Jadi jangan pulang dulu, ada sesuatu dari Las Pondok Pesantren Sidogiri. Yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun yudayinun nasa
Kata Nabi, ada orang laki-laki yudayinun nasa yang suka menghutangi uang kepada orang lain. Wa kana yaqulu li fatahu, dan ia berkata kepada anaknya. Jadi orang kaya ini suka menghutangkan uang kepada tetangganya sama temannya, bermetabarlah. Atun wala butobang injam ke kula patun. Nah, begitu kelakon nah. Insyaallah lu suki sombong karai. Mun metabar arisan banyak ge. Arisan tabungan banyak. Mun metabar ngane-ngane kah? Kula kita teman ngeding ya. Lah, jangan lah. Padahal ning perjo lebadah yang saya tahu itu ada, Karangsari ada, Bagu ada, Lusuki saya belum pernah dengar. Mon arisan di tabungan yang mata beraki banyak. Ya, tegar tak tahu saya mah aja tegar. Teraulang. Jadi di sini kata Nabi, ada orang laki-laki yang suka menawarkan uang untuk dihutang. Nyaman kelakuan aneh-aneh. Wa kana yaqulu li fatahu, dia berkata kepada putranya, idza ataita mu'assiran fatajawaz anhu. Cong, katanya sih orang kaya ini, kalau kamu menagih hutang kepada orang yang sedang sulit untuk bayar, maka fatajawaz anhu, sudahlah bebaskan. Etaki patun bedao benga sombong kipon bebas. Detak lah kona. Terus la'allallahu ayyatajawaza anna. Maksudnya orang-orang kaya ini mudah-mudahan dengan cara begini nanti kita semua ini sekeluarga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaqiyallahu fatajawaza anhu, muttafaqun alaih. Setelah itu dia mati. Ini ceritanya Nabi Muhammad. Jadi suatu saat nanti ya, suatu saat orang yang seperti itu ketemu dengan Allah dan benar dimaafkan semua dosa-dosanya. Sepora. Insyaallah anakku praktek. Mau ke susu kemarin praktek kemarin. Mau ke susu. Jadi hadis ini persis diamalkan oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi itu kerjanya begitu. Jadi ada seorang imam ulama besar mujtahidin, ulama mujtahid, 4 mujtahid itu diantaranya namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini termasuk imam yang kaya. Jadi setiap hari Imam Hanafi ini menawarkan uangnya untuk dihutangkan kepada tetangganya. Imam Hanafi Bene maknafi Bene maknafi ini ke Imam Hanafi. Jadi uangnya itu ditawarkan sama tetangganya, ayo siapa yang mau pinjam uang, pinjam ke saya, tabaraki. Kalau mau butuh uang, mau makan atau dibuat untuk ngirim atau buat untuk apa, pinjam ke saya, kata si Imam Hanafi. Nah, kalau berhutang kepada Imam Hanafi ini biasanya ditanya, kamu hutang berapa? Mau hutang berapa? 1 juta umpamanya. Bayarnya kapan? 1 bulan. Oh ya, dicatat sama Imam Hanafi. Namanya hutang. Sampai jatuh tempo Imam Hanafi ini nagih. Gimana? Ada uangnya yang hutang kemarin. Seporana Imam Hanafi, mohon maaf saya belum bisa bayar. Imam Hanafi langsung mengatakan, ya sudah wis, enggak usah bayar gitu. Ini hadisnya muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi kalau ingin selamat kita di dunia dan di akhirat, amalkan ini. Mondi besar tapi mentandi. Tak usah membebaskan orang gitu. Abad TV kita bebas. Jadi Imam Hanafi begitu. Cobalah besok-besok yang punya uang ini, yang punya uang ini tawarkan sama tetangganya, sama temannya. Kan kelihatan biasanya temannya itu lagi susah atau tidak, kan kelihatan ya. Biasanya diantaran lagi kalau lagi susah itu teman kita abirit cakang ya, jamaah cakang, ngaji cakang. Terus mau diomong yang tak pada deng. Oh, are rawat berarti lah. Tanya aja, butuh besegi. Mata aja, engki, butuh senapa? 2 juta, kejempok, begitu. Di Sumberjo itu ada yang begitu.
disodori, anu Pak, saya butuh beli terbangan. Terus berapa dananya yang dibutuhkan? 5 juta. Langsung dia jawab, besok ke rumah. Saya bukan katanya di depan saya sendiri dia ngomong begitu. Besok ke rumah langsung dikasih 5 juta. Terus ada yang ngomong, musola saya rusak. Oh iya, butuh berapa uangnya? Sekian, ke rumah sampai selesai. Ada sampai 5 musola itu yang dibangunkan sampai selesai. Jadi buat apa harta kalau tidak dibuat untuk membahagiakan keluarga dan juga orang lain. Malah tak banyak tanya ki pakai ning akhirat. Yang punya ilmu ya begitu, disebarkan ilmunya walaupun tidak ada bayarannya. Ya sama. Yang punya uang begitu, ya disebarkan kepada orang lain, tekah dihutangkan. Kemudian kalau gak mampu untuk bayar, dibebaskan. Mata tambah tak nyaman cerita kena ya. Tuh, mak berat ya. Tidak usah begitu ya. Kalau kita iman kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah tidak berat. Tidak ada kata berat di hati, tidak ada. Tapi kalau sudah imannya ini ke berat kapi. Mulai bedes tanya gini. Hah? Ya, kenapa? Sak bahasa anak yotang. Terus kita nampak kena kiotang dia napa beda napa. Kalau nagih usahakan jangan sampai memalukan yang punya hutang. Yang punya noreng lagi, marahnya nyerah cuma kan todus ya. Jadi walaupun di bulan puasa ada apa-apa atau foto atau WA ya. Oh tengah. Nah, jangan kayak di cerita ya. Ada cerita ini begini. Ada namanya Jasinum ya, punya hutang sama kiai. Kiainya juga tidak benar ini. Jadi ditagih oleh sang kiai, tidak nyaur-nyaur si Jasinum ini. Satu ketika si kiai ini khutbah, cele takili balian tak dik nyaur. Kebetulan Jasinum ini kalau salat Jumat ada di depan, di barisan pertama. Ruwet lah, takili balian, bi kiai yang punya uang itu gak bayar-bayar. Jadi kiainya saking ngaretnya itu sampai ngocak waktu khutbah. Ya Jasinum, hutangmu undang-undang bayaroh. Ya ini kan tak bener ki makain ya. Jadi sampai takih tempat khutbah. Kurang azar gitu berarti gini kiai ini. Jadi ngagih hutang itu yang baik sama-sama. Jangan sampai malu kepada memalukan kepada yang punya hutang. Kadang macam ini ada potolus itu ya. Ada yang begitu. Tidak boleh begitu itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan begitu. Kalau nagih secara halus, nggak punya bebaskan. Pola beda boleh, saya tanyain. Tapi hadis ini dipakai yang punya uang ya, dipakai yang punya uang, jangan dipakai yang punya hutang. Bah, tapi Arab nih kak salah pasang. Pas tinggal taki pas ngocol hadis neka patun anak beda bang pas patun ngocol neka cepon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monsera orang terus selamat begini akhirat maka bebaskan hutangnya temannya kene ke bene hadis yang tepat ini kenyaman nodong neka ngerampok yang samar ya. Jangan salah pasang ya, ini dipakai oleh orang yang punya uang, bukan dipakai oleh orang yang punya hutang. Kita porok kan kenyaman. Padan bi orang sama tamu kulit sekun ini cerita sering kata apa? Kata si tamu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hadisnya adalah maka muliakan tamunya. Nah ini hadis dipakai oleh tuan rumah, jangan dipakai oleh tamu. Kalau dipakai oleh tamu nyar-ngelanyar berarti salah pasang. Kemudian karena si tamu ini ngomongnya salah pasang, jareng tuan rumah alim kia ad-dhaif kal mayyit. Janse tuan rumah, tamu itu seperti mayit. Beri kopi, beri teh, beri nasi, beri panah sekali, terserah, suruh mulai terserah.
Ini kenyaman hadis benar semua, sahih semua, kengsuh, cuma salah pasang gitu. Salah kendengan, lopot. Sama dengan ini, hadis yang saya terangkan tadi itu adalah hadis yang harus dipakai oleh pemilik uang, bukan pemilik hutang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Ada mah? Tak nyerah. Oh ya kan zakat. Dari nopen berarti. Kalau di akad zakat begini saja. Umpamanya patun tak utang tak nyerah. Tak kuat lah tandi. Pasanan akad zakat bagaimana ya? Sebaiknya ya kalau mau di akad zakat patun dulu beli rese ya rese. Patun kayak nyerah ke gula lah. Nyerah. Bi boleh ke zakat seneka. Jadi akadnya jelas ya. Bener atau pang tendi mah. Cari pada let ada ya kan zakat let ada apa no. Jadi beri saya kada patun. Berapa utangnya 100.000. Nah, kasih. Patun mbak nyerah ke gula. Nah, serah. Mas serah nikah pun ke zakat. Nah, seneka. Enak begitu. Jadi jelas akadnya. Cok let ada kayak zakat. Tengan tembang tak ano lagi. Akad zakat pun kita nambah lah. Tapi open berarti. Tapi sebaiknya jangan begitu ya, biar tidak perasaan yang punya hutang itu. Ada lagi? Tan serapon pola beda ngamalakin tak salah mula ke kulebon tak usah. Silahkan yang punya uang. Tidak punya tidak apa-apa, tidak usah, tidak usah ngamalkan. Berikutnya ini lagi menarik sekali. Ada orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Ini urusan hutang juga. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un. Jadi di dulu zamannya sebelum Rasulullah ada orang yang dihisab. Maksudnya dihisab ini bukan rokokan ya. Kalau dilusukikan tukang hisab arohan maksudnya bukan itu. Dihisab itu amalnya dihitung di akhirat. Setelah dihitung ternyata amalnya orang ini jelek semua, tidak ada baiknya sama sekali. Illa annahu kana yukhalitun nasa wa kana musiran wa kana ya'muru ilmanahu ayyadajawazu 'anil mu'siri. Amal baiknya ini cuma satu saja. Dia itu orang kaya suka menghutangkan uangnya kepada orang lain dan selalu membebaskan hutangnya orang yang sulit bayar. Jadi tidak punya amal bagus sama sekali, cuma punya kekayaan, kemudian kekayaannya itu disebarkan untuk dihutang-hutangkan. Namun ketika tidak kuat bayar yang hutang dibebaskan. Qala Allah azza wa jalla. Ini langsung Allah Taala ni kata bu. Nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Tajawazu anhu rawahu Muslim. Jadi ada orang begini ini Allah Taala itu langsung turun tangan. Saya yang lebih berhak untuk memaafkan kepada orang ini. Maka tajawazu anhu, wahai para malaikat semua, maafkan orang ini, maafkan. Tidak usah disiksa. Ini berarti amalan yang seperti ini sangat luar biasa. Karena luar biasa amal ini jarang orang melakukannya. Maka juga Rasulullah Nabi Musa itu pernah debu-debuan sama Allah Ta'ala. Nabi Musa itu begini bertanya kepada Allah, ya Allah, ibadah mana yang paling engkau sukai? Yang saya lakukan ibadah mana yang engkau sukai? Apakah sholat saya, apakah puasa saya, atau zikir saya? Allah Ta'ala menjawab, semua itu tidak membuat saya suka. Sholat kamu, ibadah kamu, sujud kamu, itu kan untuk kamu semua. Sholat untuk kamu ya nanti untuk di akhirat. Puasa ya untuk kamu ya nanti untuk akhirat. Semuanya itu biasa, gak begitu menyenangkan. Lantas apa ya Allah yang membuat engkau itu sangat senang sekali? Allah Ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, saya sangat senang sekali ibadahmu jika kamu membantu orang lain yang sedang kesusahan.
Ketika orang tidak punya uang, dikasih uang. Ketika sulit bayar, dibebaskan. Itu yang paling aku suka. Makanya yang kaya-kaya, yang punya uang, ya lakukan ini. Allah Ta'ala akan senang sekali melihat hambanya yang melakukan ini. Suka membantu orang lain, atau kalau punya hutang, bebaskan. Tuh, payah deh orang. Tepak ngaji ngari kan burung lah sinaki otak deh. Ya tak sanaki. Saya dulu pernah gitu debat di bukan debat ya, ada orang bertanya ngengkel. Pokoknya hutang itu harus dibayar Ustaz. Kalau bukan dibayar, orang hadisnya ini. Saya jawab pakai jawab ini. Dia menolak, tidak bisa. Nah ini. Kalau sudah ilmunya sempit sedikit, mesti kalau dikasih hal yang baru ngomongnya tidak bisa. Tidak bisa, pokoknya harus begini. Ada orang lusuk gitu nanya, ketika kasih jawaban yang enak seperti ini, pokoknya. Nah ini. Makanya kalau ilmunya luas, insya Allah kita akan menjadi orang yang luas, tak gampang kasar, emosi, marah-marah, tak ada semua. Ini kalau uang pribadi ya, yang dimaksud di sini ini adalah uang pribadi. Kalau uang organisasi jangan dulu. Rempek ada sesama pengurusnya ya. Kalau uang organisasi jangan morok. Yalah saya bebaskan, rembuk dulu sama pengurus yang lain. Kalau uang pribadi tidak apa-apa langsung begini. Tapi kalau uang organisasi ya musyawarah dulu dengan sesama pengurus. Gimana ini? Yang sini anggota koperasi kita ini sulit bayar. Bagaimana, dibebaskan atau tidak? Oh, bebaskan saya wis. Saya yang nanggung. Bagus itu. Pengurus pasti nanggung. Saya yang nanggung wis, kasihan. Saya melihat dia itu kasihan, setiap hari sepertinya kesulitan untuk bayar. Mon congoco derma. Anggotanya congoco. Nakal, pancen nyata majalah. Ya pangeran sing ngurus pun urusan oper pakai ini akhirat. Itu aja. Jangan nakal, ini maksudnya betul-betul tidak punya. Sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan pulang dulu ya, jangan pulang dulu. Ada sesuatu dari Las Pondok Pesantren Sidogiri. Cukup dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.